Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang PLC dengan studi kasus pengontrolan forward reverse motor 3 fasa dengan PLC. Oke, sebelum itu perkenalkan, nama saya Hayudi dari kelas 2C, NIM 24 USP 116, mata kuliah PLC Prodi Otomasi Sistem Permesinan. Pengertian PLC. Menurut NEMA, PLC adalah perangkat elektronik digital yang menggunakan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi. Sedangkan menurut Iwan Setiawan, PLC adalah sebuah komputer yang khusus dirancang untuk mengontrol suatu proses atau mesin. Komponen PLC itu terbagi menjadi 3. Ada input, itu berupa tombol push button. Ada proses atau CPU. Ada output itu biasa berupa lampu, relay, dan sebagainya. Sejarah PLC. PLC pertama kali dikembangkan tahun 1968 oleh Richard Morley melalui Binford Association untuk generasi motor guna mengganti sistem relay yang rumit. Program awalnya bernama Modical 084 pada tahun 1969. Seiring perkembangan PLC meluas ke berbagai industri, dilengkapi komunikasi jaringan, HMI, hingga integrasi SCADA. Kini PLC modern mendukung IoT, kontrol cerdas, serta menjadi tulang punggung otomasi industri global. Keunggulan PLC dibandingkan relay. PLC itu fleksibel, hemat ruang, dan rapi. Kecepatannya tinggi, mudah didiagnosa. PLC memiliki indikator memori atau software untuk troubleshooting. Fiturnya lengkap, mendukung timer, counter, komunikasi, hingga kontrol kompleks. Daya tahannya lama, minimal bagian mekanis yang haus, berbeda dengan relay yang cepat haus. Klasifikasi PLC dibedakan berdasarkan jenisnya. Ada jenis compact dan ada jenis modular. Compact itu biasanya itu ciri-cirinya semua komponen utama itu CPU, power supply, dan input-outputnya itu dia menyatu dalam satu unit. Biasanya memiliki jumlah I/O yang terbatas, tergantung mereknya atau tergantung dengan brandnya. Kalau modular itu terdiri dari modul yang terpisah, CPU terpisah, power supply terpisah, input dan outputnya juga terpisah. Jumlah IoT-nya itu bisa diperluas sesuai dengan kebutuhan. Jadi input outputnya bisa kita tambah-tambahkan. Oke, selanjutnya itu ya ini gambar dari PLC compact dan PLC modular. Oke, kita masuk di studi kasus pengontrolan forward reverse motor induksi 3 fasa dengan 4 timer. Jadi ini rangkaian daya. Jadi kita menggunakan 3 fasa dan motor 3 fasa. Di sini ada beberapa komponen, yaitu ada MCB, ada dua kontaktor forward dan reverse, ada torch sebagai pelindung motor, dan ada motor sendiri. Jadi sumber di kontaktor reverse itu menggunakan urutan RST, sedangkan di kontaktor reverse itu menggunakan urutan pasanya itu TRS. Jadi cara mengubah putaran motor itu dengan cara mengubah kabelnya atau arusnya. Oke, masuk di rangkaian kontrol. Jadi di rangkaian kontrol ini kita menggunakan PLC Omron CP1L L20DRA.
Jadi PLC ini memiliki input dan output 20. Input 12, 8, output 8. Di sini outputnya itu ada push button, ada push button start, ada push button stop, dan push button reset. Addressnya itu ada 01 untuk start, 003 untuk stop, 005 untuk reset. Sedangkan outputnya itu ada kontaktor forward, kontaktor reverse, dan buzzer. Outputnya itu di pin 107 untuk kontaktor forward, 106 untuk kontaktor reverse, buzzer itu di pin 105. Kita masuk ke ladder diagram. Jadi di ladder diagram ini itu dengan timing table-nya kontaktor forward pertama, kontaktor forward aktif, kontaktor reverse tidak aktif. Kontaktor forward aktif selama 8 detik, lalu mati selama 5 detik, lalu bergantian aktif kontaktor reverse selama 8 detik, lalu mati selama 5 detik. Di sini di ladder diagram, saat PB start ditekan, maka harus akan mengalir ke MRAN. Saat PB start dilepas, maka harus terlepas. Tapi di sini ada kontak MRAN, jadi harus mengalir melalui kontak MRAN dan mengaktifkan MRAN. Terus MRAN di baris keempat itu menuju ke timer 1. Timer 1 menghitung 8 detik. Setelah selesai ke timer 2 menghitung selama 5 detik. Setelah itu ke timer 3 menghitung selama 8 detik, lalu ke timer 4 menghitung selama 5 detik. Jadi timer di sini sama pada timing table-nya. Untuk di baris 18 itu harus mengalir dari MRAN ke kontaktor forward, ya, ke kontaktor forward. Jadi yang membuka dan menutup di kontak ini tergantung dengan timernya. Jadi ketika timer 1 aktif itu selama 8 detik, maka kontaktor forward di sini aktif. Tapi ketika timer 2 aktif, maka kontaktor forward akan mati. Sedangkan di kontaktor reverse saat timer 3 menghitung selama 8 detik, dia akan aktif, dan ketika timer 5 aktif, dia akan mati. Jadi kontaktor forward akan aktif selama 5 detik, selama 8 detik, lalu mati selama 5 menit, berganti ke kontaktor reverse aktif selama 8 detik, lalu mati selama 5 menit. Kita masuk ke baris ke 27. Jadi di sini ada counternya itu disetting 3 kali. Jadi ketika siklus di timer itu sudah 3 kali, maka mengaktifkan buzzer. Lihat di sini ada di kontak di baris ke-31 ada kontak untuk counter yang akan mengaktifkan buzzer. Jadi ketika siklusnya atau pencacahannya sudah 3 kali, maka buzzer akan aktif. Jadi di 27 sini dia ada PB reset. Jadi PB reset ditekan, maka counternya akan terreset. Tapi kalau ketika tombol stop ditekan, hanya berhenti tapi tidak mereset counter.
sini saya akan menjelaskan alat dan bahan rangkaian forward reverse otomatis. Yang pertama itu ada omron dengan jenis MPL1 L20 DRA, dan ada dua kontaktor untuk forward dan untuk reverse. Ada 3 buah tombol start, tombol stop, dan tombol reset. Dan terakhir itu buzzer. Oke, selanjutnya itu saya akan menjelaskan wiring dari forward reverse otomatis. Di sini ada output dan input. Outputnya itu ada 3, ada tombol start, tombol stop, dengan tombol reset. Outputnya itu ada 4, ada 2 kontaktor, ada 1 buzzer dan 1 motor. Untuk simulasinya kita tekan tombol start. Jadi kontaktor forward aktif selama 8 detik. Setelah itu berhenti selama 5 detik. Lalu kontaktor reverse menyala selama 8 detik. Lalu berhenti selama 5 detik. Jadi proses ini berlangsung selama 3 kali. Jadi ketika kontak aktif, maka mengaktifkan buzzer. Jadi tombol reset untuk mengulang siklus yang tadi, lalu tombol stop untuk menghentikan. Oke, itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.